pagi semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan baik. Pada pertemuan kali ini, kita kembali membahas materi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bab mengenai pengukuran dan besaran. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir atau pertemuan ketiga pada bab ini. Untuk materi kali ini, kita akan membahas materi tentang pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa besaran pokok dan besaran turunan yang biasa digunakan untuk pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tabel dari besaran pokok yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dari 7 besaran pokok ini, kita hanya akan membahas beberapa cara pengukuran besaran pokok dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang akan kita bahas adalah panjang, massa, waktu, dan suhu. Nah, kita mulai dari pengukuran panjang. Pengukuran panjang dilakukan dengan beberapa alat ukur. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pengukuran panjang dengan menggunakan penggaris. Nah, ada beberapa macam penggaris, diantaranya ada penggaris lurus, penggaris siku, dan penggaris gulung atau yang biasa disebut dengan meteran gulung. Nah, penggaris memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm. Ini adalah contoh gambar pengukuran sebuah benda menggunakan penggaris. Nah, ketika kamu ingin mengukur menggunakan penggaris, pastikan kamu melakukannya dengan benar. Nah, yang harus kamu perhatikan, yang pertama, bagian atau sisi benda yang akan kamu ukur harus lurus tepat berada pada angka 0 yang ada pada penggaris. Nah, kemudian kita akan melihat panjang pada sisi lainnya. Pada penggaris terdapat skala utama yang ditandai dengan garis yang lebih panjang dan bertuliskan angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada angka taksiran. Nah, angka taksiran ini ditunjukkan oleh garis-garis yang lebih pendek yang ada di antara angka. Nah, yang atas ini ya. Nah, kita lihat benda yang diukur. Benda yang diukur memiliki skala utama 3,9. Nah, ini didapatkan dari angka 3. Nah, kemudian ternyata masih lebih. Nah, kita hitung garis-garis yang pendek yang ada di sini. Maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi skala utamanya adalah 3,9. Nah, satuannya adalah cm. Nah, sedangkan angka taksirannya adalah 0,05. Nah, ini didapatkan dari setengah yang ada di sini. Nah, jika kamu perhatikan, maka ini berada di antara angka 9 yang tadi kita hitung dengan angka 4, tetapi dia belum sampai 4. Jadi masih ada di antara dua ini. Jadi ada di tengah-tengah dengan nilai 0,5 mm. Nah, kita rubah ke cm dibagi 10 sehingga hasilnya 0,05 cm. Sehingga hasil dari benda ini adalah 3,95 cm. Nah, kemudian ketika kamu mengamati berapa panjang benda yang kamu ukur, posisi mata kamu harus berada tepat di atas penggaris. Tidak boleh di samping kanan ataupun samping kiri. Kita lanjut, yang kedua ada pengukuran panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki ketelitian lebih besar daripada penggaris, yaitu sebesar 0,05 mm. Ini adalah gambar jangka sorong. Nah, jangka sorong sama seperti penggaris memiliki skala utama dan skala nonius. Skala utama ini berada di bagian atas dengan ditunjukkan oleh angka-angka yang tertulis lebih besar. Kemudian skala nonius ada di bagian bawah skala utama dan ditulis dengan angka-angka yang lebih kecil. Untuk mengetahui skala utama, kita harus memperhatikan angka 0 yang ada di bawah atau angka 0 yang ada pada skala nonius. Sedangkan untuk mengetahui skala nonius, kita harus memperhatikan garis lurus yang ada di antara skala nonius dan skala utama. Nah, sekarang kita hitung berapakah hasil pengukuran benda tersebut. Nah, ini ada sebuah benda yang sedang diukur.
Yang pertama, kita tentukan dulu skala utama. Skala utama tadi berarti kita memperhatikan angka 0 yang ada di skala nonius. Nah, angka 0-nya ada di sini. Sekarang kita lihat angka di atasnya. Maka ini ada angka 2. Nah, kita hitung lagi garis pendeknya 1, 2, 3, 4. Nah, sama seperti penggaris tadi ya. Jadi skala utamanya adalah 2,4 ya. Kemudian skala nonius. Nah, skala nonius kita perhatikan garis lurus. Garis lurus ini ternyata ada di angka 7. 7 ini menggunakan satuan milimeter sama dengan penggaris tadi. Jadi harus kita kalikan dengan 0,1 sehingga menghasilkan 0,7 mm. Nah, sama dengan 0,07 cm. Ya, sehingga panjang benda menjadi kita jumlahkan 2,47 cm. Ya, jadi ketika menghitung menggunakan jangka sorong, kamu harus benar-benar teliti terhadap skala utama dan skala nonius. Nah, kemudian kita ke pengukuran massa. Pengukuran massa yang pertama adalah menggunakan neraca 2 lengan. Neraca ini biasanya dijumpai di warung atau di pasar ketika ibu kalian berbelanja. Nah, ini ada sebuah benda P yang akan diukur massanya. Nah, di sebelah kanannya ada 3 timbangan. Yang pertama 1 kg, yang kedua 0,5 kg atau setengah kilogram, dan timbangan yang ketiga 50 gram. Nah, sekarang kita akan hitung berapa berat benda P ini. Timbangan yang pertama adalah 1 kg. Timbangan yang kedua 0,5 kg. Sedangkan timbangan yang ketiga 50 gram. Nah, kalian ingat pada pembahasan sebelumnya untuk massa menggunakan satuan kilogram. Sehingga 50 gram ini kita rubah ke kilogram dengan cara dibagi 1000. Sehingga mendapatkan hasil 0,05 kg. Dan jadi massa benda adalah kita jumlahkan seluruhnya menjadi 1,55 kg. Kedua, ada pengukuran massa menggunakan neraca Auhaus. Neraca Auhaus digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih ringan dan memiliki satuan gram. Nah, dari gambar ada sebuah benda yang sedang ditimbang. Nah, kita perhatikan lengan yang ada di sampingnya. Nah, di sini ada 3 bagian. Nah, kita perhatikan angka-angka yang berada di bawah tanda segitiga. Nah, yang pertama ternyata timbangan pertama menunjukkan angka 100 gram. Yang kedua 90 gram, dan yang ketiga ternyata di bawahnya tidak ada angka yang tertulis. Maka kita harus menghitung garis seperti yang sebelumnya. Nah, di sini ada angka 7, kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka hasilnya adalah 7,5 gram. Sehingga kita jumlahkan semua. Massa benda menjadi 100 gram ditambah 90 gram ditambah 7,5 gram sama dengan 197,5 gram. Lanjut, yang ketiga ada pengukuran waktu. Waktu diukur menggunakan jam atau stopwatch. Nah, kita lihat contoh soal. Adit berangkat ke sekolah pukul 6.20 pagi. Jika perjalanan Adit ke sekolah memerlukan waktu 900 detik, pukul berapakah Adit akan sampai di sekolah? Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tulis Adit berangkat pukul 6.20 menit. Kemudian di perjalanan ternyata 900 detik. Nah, detik ini harus kita rubah ke menit dengan membaginya 60. Nah, diperoleh hasil 15 menit untuk perjalanan. Sehingga Adit akan tiba di sekolah pukul 6.20 menit ditambah lagi 15 menit sehingga hasilnya adalah 6.35 menit ya. Jadi Adit tiba di sekolah pukul 6.35 menit. Nah, selanjutnya pengukuran besaran pokok yang terakhir adalah pengukuran suhu. Nah, satuan suhu dinyatakan dalam Celsius dalam kehidupan kita sehari-hari dan Kelvin untuk satuan sistem internasional. Nah, hubungan keduanya dinyatakan dengan sebuah rumus seperti berikut. Suhu Kelvin sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Angka ini adalah ketetapan ya, tidak boleh dirubah-rubah. Kita lihat contoh soal. Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Nah, berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Nah, berarti kita akan merubah dari suhu Celcius ke Kelvin. Kita tulis yang diketahui suhu
sama dengan 65 derajat Celcius. Nah, sekarang kita cari Kelvinnya jadi berapa ya? Nah, jawab, kita tulis rumus. Suhu Kelvin sama dengan suhu derajat Celcius ditambah 273. Nah, tadi dari soal suhu Celciusnya adalah 65 derajat Celcius. Ditambah 273, maka hasilnya 338 Kelvin. Jadi ternyata 65 derajat Celcius akan sama dengan 338 Kelvin. Oke, selanjutnya kita ke pengukuran besaran turunan. Materi ini sudah dibahas sebenarnya pada pertemuan sebelumnya, tetapi agar kalian lebih paham, yuk kita bahas lagi. Ini adalah tabel untuk besaran turunan. Nah, kita hanya akan membahas dua bagian, yaitu luas dan volume. Kita mulai yang pertama, pengukuran luas. Nah, masih ingatkah kalian, luas memiliki rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Kita lihat sebuah contoh. Sebuah kertas memiliki panjang 25 cm dan lebarnya 20 cm. Tentukan luas kertas tersebut. Kita jawab, yang diketahui panjang 25 cm, lebar 20 cm. Nah, yang ditanya luas, kita tulis rumusnya, luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm, sehingga hasilnya 500 cm persegi, sama dengan 0,05 meter persegi, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Nah, masih ingatkah kamu bagaimana perubahan-perubahan angka ini terjadi? Nah, yuk kita lihat lagi. Awalnya 500 cm persegi, kita akan rubah dia menjadi ke meter. Nah, 500 kita bagi dengan 100 dikali 100. Nah, kenapa 100-nya ada 2? Karena pangkatnya ada 2. Dan kenapa dibagi 100? Karena cm ke meter itu harus naik 2 tangga, sehingga dibagi 100. 100 kali 100 sama dengan 10.000. 500 dibagi 10.000 sama dengan 0,05 meter persegi. Nah, sekarang kita akan rubah dalam bentuk pangkat. Perhatikan ya. Nah, 0,05 ada 2 angka 0 di depan 5 ya. Dari mana asalnya angka 2 ini? Nah, angka 2 ini berasal dari koma yang akan kita geser ke belakang. Nah, karena kita menggesernya 1, 2, maka pangkatnya menjadi 2. Nah, karena komanya bergeser ke belakang, maka tandanya menjadi negatif. Jadi 0,05 meter persegi akan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter persegi ya. Tadi karena komanya sudah bergerak, maka angka 0 di depan angka biasa itu menjadi tidak memiliki nilai, sehingga bisa dihilangkan, sehingga hanya tersisa angka 5 ya. Dan tadi komanya bergeser 2 kali, sehingga pangkatnya menjadi 2. Karena bergesernya ke belakang, maka nilainya jadi negatif atau min. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran volume pada zat padat. Nah, volume pada zat padat memiliki rumus V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita lihat contoh, sebuah balok memiliki panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Tentukan volume balok tersebut. Nah, seperti biasa, kita tulis yang diketahui panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Lalu kita tuliskan rumus dari volume panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya, panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Maka didapatkan hasil 5000 cm kubik. Kemudian kita rubah menjadi meter kubik, menjadi 5 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Materi hari ini kita cukupkan. Semoga materinya bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.